Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Geek Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman dan perjalanan saya di dunia hobi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas produk dari Kaido Host X Mini GT, yaitu Nissan Skyline GT-R R34 Kaido Works Shinjuku V1 warna silver. Ini adalah rilisan terbaru di Februari 2025 dan sempat jadi drama juga karena masalah cut order di rilisan terbaru ini. Dramanya sendiri belum selesai sampai video ini dirilis, tapi kita nggak akan bahas dramanya ya, kita akan bahas diecast-nya. Dan seperti biasa, kita akan membahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya sendiri, dia menggunakan box seperti ini khas Kaido Host. Dan di bagian depannya, di sini ada siluet dari R34-nya. Dia menggunakan bodyworks Kaido Works V2 karena yang V1 itu dia kotak-kotak, sedangkan yang ini ada lekukannya seperti itu. Di bagian samping, di sini ada logo Kaido Host. Di bagian sini ada warning dan juga license dari Nissan Motor Corporation. Lalu di bagian sampingnya lagi, di sini ada Kaido Host. Di sini ada Kaido Host X Mini GT. Di sini ada Kaido Host lagi. Seperti itu untuk packagingnya. Langsung aja kita unboxing diecast-nya. Nah, seperti biasa untuk unboxing Kaido Host itu agak sedikit eksklusif ya, karena dia di dalamnya ada box seperti ini lagi. Tuh ada tulisannya juga, dan biasanya sih di sini ada gambar asli dari mobilnya ya, tapi di sini nggak ada. Nah, sekarang kita akan buka. Di dalamnya di sini ada mica bubble untuk melindungi diecast-nya, dan untuk versi terbaru itu dia udah menggunakan plastik lagi di bagian sininya untuk melindungi agar mica kerasnya ini nggak langsung nempel ke diecast-nya dan menyebabkan catnya baret. Itu improve yang lumayan bagus dari Kaido Host. Nah, sekarang kita akan lihat dulu sekilas bagaimana diecast-nya. Semoga aja nggak ada yang den atau miss QC ya di bagian sini. Ini kalau dilihat ternyata nggak seburuk yang saya pikir ya, karena waktu prototipe-nya muncul itu warnanya agak kurang gitu ya, apalagi perpaduan warna silver dan warna velgnya yang full biru ini agak kurang gitu kalau dilihat di prototipe. Tapi setelah lihat aslinya tuh lumayan bagus juga tuh. Ini lumayan oke juga. Cuman ya akan sulit ya membedakan warna chase dan juga regulernya nih. Saya nggak tahu ini saya dapat chase atau reguler gitu. Nah, seperti itu. Ini kelihatannya sih aman ya. Saya nggak dapat yang miss QC. Jadi kita akan langsung bahas detailnya aja nih. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk wingnya ini dia menggunakan tipe ducktail seperti ini dan jadinya manis banget. Untuk perpaduan warnanya juga bagus. Dia menggunakan warna silver dan bisa kalian lihat sendiri di situ ada glitternya. Untuk finishingnya sih masih kurang oke ya. Dia masih belum mirror effect, masih ada sedikit efek kulit jeruknya juga. Dan untuk kacanya sendiri ini bening banget tuh. Ini kacanya bening banget tuh asli. Cuman sayangnya kacanya nggak ada list warna hitam gitu, jadi kurang real aja nih kalau di foto gitu. Lalu di kacanya juga di situ ada tulisan Kaido Host yang jelas banget dan dia detail tuh, nggak ada bleber-bleber. Lalu di bagian dalamnya ada motif carbon fiber, bisa kalian lihat sendiri. Dan di bagian sini juga ada roll bar warna biru. Nah, seperti itu untuk bagian belakangnya lumayan rapih dan saya suka juga. Sekarang kita akan lihat bagian depannya nih. Untuk bagian depannya seperti ini, di sini ada kaca yang gede banget dari mica. Di bagian situ ada logo Kaido juga yang gede dan rapi juga untuk decalnya. Lalu untuk bagian dashboardnya sendiri, di situ ada semacam motif carbon fiber ya teman-teman. Lalu di kiri kanan di sini ada spion. Sayangnya spionnya nggak ada reflektornya. Oh iya, saya lupa. Kacanya sendiri di sini nggak ada wipernya. Khas banget Kaido. Kenapa nggak dikasih wiper gitu ya? Untuk kap mesinnya sih rapi ya. Di sini detailnya juga masih dapet. Di sini ada water sprayer, di sini ada air intake dan list-listnya juga masih kelihatan. Ini tandanya catnya nggak terlalu tebal dan bagus berarti ya. Lalu di bagian kiri kanan di sini ada white body yang gede banget. Ini gede banget khas Kaido. Di bagian bawah di sini ada lampu yang lumayan detail dalamnya. Bisa kalian lihat sendiri seperti itu. Dan bahannya sendiri dari mica tentunya. Lalu di bagian sini ada logo GT-R, kelihatan nggak? Nah, seperti itu. Untuk grillnya sendiri ini warna hitam dan dia plastik. Di bagian bawah juga sama. Untuk grillnya di warna hitam dan plastik. Di sini juga ada air intake juga. Ini nggak bolong, sama plastik juga ya. Dan di bagian sini ada warna putih. Ini lampu harusnya sih mica, tapi ini cuma decal doang. Lalu di bagian bawah untuk splitternya dia dikasih motif carbon fiber seperti ini dan dia menyatu dengan body teman-teman untuk splitternya ini. Oh ya, karena ini Kaido, ini pasti bisa dibuka. Nah, sekarang saya akan buka. Ini saya bukanya pakai glue tack. Saya tekan lalu angkat seperti itu dan kita bisa lihat tampilan mesinnya. Untuk mesinnya sendiri kelihatannya sih lumayan detail. Bisa kita lihat untuk detail engine-nya di situ ada tulisan Nismo. Nah, di situ tuh ada tulisan Nismo ya, dan mesinnya warna biru. Sedangkan untuk strut bar-nya warna silver, teman-teman. Seperti itu. Detailnya sih lumayan ya, lumayan bagus seperti biasa Kaido Host, tapi untuk sistem pembukanya ini lumayan gede ya. Seperti itu, khas banget Kaido Host. Sekarang kita akan bahas bagian samping kirinya nih.
Nah ini dia tampilan samping kirinya seperti ini. Ternyata nggak terlalu mengecewakan teman-teman. Nggak seperti yang saya lihat pada prototipenya. Ini warnanya cukup bagus dan perpaduan warnanya juga oke sih ya. Sekarang kita akan lihat dulu bagian samping sebelah sininya. Untuk bagian sininya lumayan rapi juga catnya. Dia detail-detailnya juga lumayan bagus. Dan body kitnya ya khas Kaido, itu gede-gede banget tuh seperti itu. Untuk finishingnya masih sama dengan yang lainnya. Belum terlalu mirror effect. Bahkan ini terkesan lebih ngedoff gitu ya, bukan glossy. Lalu bagian sini juga ada handle handle pintunya lumayan jelas cetakannya. Lalu untuk kacanya ini juga glossy banget sama dengan bagian yang depan dan belakang tadi. Di bagian sini juga ada motif carbon fiber, bisa kalian lihat sendiri tuh. Dan untuk roll barnya ini kelihatan warna biru teman-teman ya. Nih seperti itu. Dan untuk spionnya ini nggak ada reflektornya ya, seperti biasa Kaido Host. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada tulisan Kaido Host yang sayangnya ini nggak direflek gitu ketika dia masang dikal. Saya nggak tahu kenapa ini nggak direflek, jadinya agak aneh gitu kan. Lalu di sini juga ada tulisan Kaido Host. Di bagian sini ada tulisan GT kecil banget. Lalu di bagian depannya ya seperti ini nih, ada bolong untuk over fendernya. Nih bisa kalian lihat, ini ada bolong nih sampai ke depan ya, tapi di depannya nggak terlalu bolong. Seperti itu untuk samping kirinya. Dan untuk velgnya juga ini warna biru dengan palang 6 ya. Dan di sini juga ada tulisan Skyline. Dan ini celong banget nih, bisa kalian lihat tuh. Ini dalam banget tuh sampai segini tuh ya masuk. Seperti itu untuk bagian samping kirinya, bagus overall ya. Nah sekarang kita akan lihat bagian belakangnya seperti ini. Di bagian detailnya sini ada tulisan Kaido dengan dikal warna biru. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada lampu juga warna merah. Sayangnya ini bukan Mika. Nah sedangkan yang lampu remnya ini baru Mika teman-teman, ini Mika ya seperti itu. Dan di bagian sini juga ada logo GTR. Di bagian bawahnya juga ada tulisan Nismo. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada lampu warna putih dan merah. Sayangnya bukan Mika, ini hanya dikal doang. Dan di bagian plat nomor di sini ada tulisan Kaido Host warna biru seperti itu. Lalu di bagian bawahnya juga di sini ada sayap-sayap lagi nih teman-teman. Dan di bagian sini ada exhaustnya warna silver dan dia part terpisah dari plastik juga. Nah seperti itu. Dan untuk diffusernya sendiri dia menggunakan plastik dan ada motif carbon fibernya nih, kelihatan sama kalian. Seperti itu ya untuk bagian belakangnya. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi. Nah untuk bagian samping sebelah sini sebetulnya sama aja ya, cuman ini dekalnya jadi bener gitu ya, jadi kebacanya Kaido Host. Ya ini bener seperti ini, harusnya juga yang sebelah sininya di reverse gitu ketika cetak dekalnya seperti itu teman-teman. Karena nggak ada perbedaan lain, jadi langsung kita akan lihat base-nya sekarang. Nah untuk base-nya seperti ini teman-teman, seperti halnya Kaido, base-nya besi dan di bagian sini ada tulisan Kaido Host dengan mini GT. Untuk warnanya sendiri khas, dia ada pelanginya seperti ini. Di bagian sini ada tulisan 1999 Nissan Skyline GTR R34. Di sini juga ada tulisan Use Under License. Di sini ada tulisan Made in China. Di sini ada baut plus dan harusnya di bagian bawah diffusernya ini ada baut plusnya juga. Ini agak sedikit ribet ya kalau kita mau ganti velg Kaido Host itu, karena bautnya itu di bawah diffuser seperti ini. Dan ini kalau misalkan dibuka kadang-kadang bikin patah diffusernya gitu ya. Dan untuk bannya sendiri dia pakai tipe slick seperti ini dan dia rolling tentunya. Untuk bagian depannya lebih pipih ya dibandingkan bagian belakangnya seperti itu. Dan sekarang kita akan lihat dia rolling lancar atau enggak nih. Nah seperti yang kalian lihat ini rollingnya lancar banget. Jadi kalau kalian mau mainin di track silahkan, mau balap Kaido juga silahkan gitu ya. Nah jadi kesimpulannya gimana untuk R34 Shinjuku V1 warna silver ini? Kalau kalian dapat di harga 235.000 ini worth it banget. Dan menurut saya juga ini warnanya bagus. Ini bagus, saya akan menarik kata-kata saya waktu lihat prototipenya. Karena untuk hasil finalnya ternyata ya nggak sejelek yang saya kira gitu ya. Bahkan ini bagus sih untuk warnanya. Ini saya ngomong bukan karena saya dapat ya, karena memang ini barangnya bagus gitu. Masa barangnya bagus saya bilang jelek gitu kan? Enggak ya. Dibanding yang warna pink, saya lebih suka yang warna ini teman-teman. Perpaduan warnanya lebih pas gitu. Kalau yang pink itu agak kurang gimana gitu ya ngelihat si liverynya. Tapi kalau yang ini tuh bagus banget. Nah seperti itu aja untuk review kita kali ini. Menurut kalian gimana, bagus atau enggak? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kasih saran dan masukan untuk video kita kali ini, biar channel ini makin berkembang teman-teman ya. Bila kalian merasa terbantu juga dengan video ini, silahkan bantu saya subscribe channel ini dan juga follow Instagram saya di @visuallogic_staff. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.